Game Pokemon selalu memaksa pemain untuk berinteraksi agar dapat menyelesaikan setiap permainan. Hal ini karena beberapa Pokemon hanya akan berevolusi jika mereka ditukar dengan pemain lain, yang berarti diperlukan kerjasama untuk menangkap semuanya. Salah satu hal yang membuat Pokemon Red and Blue begitu populer adalah interaksi yang dimungkinkan antar pemain. Game tersebut sebagian besar meminta dua pemain melibatkan kerjasama untuk menyelesaikan beberapa evolusi Pokemon, atau saling berhadapan dalam permainan untuk kerjasama dan pertarungan. Hal yang membedakan Pokemon dari game lain pada masa itu adalah Pokemon menggabungkan aspek pemain tunggal dan multiplayer. Pemain dapat mengembangkan tim mereka selama perjalanan mereka melalui Kanto, dan kemudian melihat bagaimana tim mereka bersaing dengan tim yang dimiliki teman-teman mereka. Semua ini didukung oleh kabel penghubung Game Boy, yang memungkinkan dua sistem untuk terhubung bersama. Link kabel ini juga memungkinkan orang untuk saling bertukar Pokemon. Dan inilah Pokemon yang berevolusi dengan trade alias bertukar. Mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Generasi pertama. Konsep evolusi trading tentu saja pertama kali muncul dalam game Pokemon generasi pertama, di mana pemain harus menukar Kadabra untuk merevolusikannya menjadi Alakazam, salah satu Pokemon yang kuat dan menyebalkan untuk dihadapi di masa itu. Alakazam pada akhirnya hanya didapatkan bagi mereka yang bekerja sama. Pemain juga harus menukar Machop untuk mengembangkannya menjadi Machamp, mendapatkan Pokemon gagah perkasa yang memiliki 4 tangan. Pokemon ini juga menjadi petinju handal dalam tim berkat kekuatannya yang besar. Tentu saja pemain juga harus menukar Graveler untuk mengembangkannya menjadi Golem. Meskipun mungkin Golem punya kombinasi tipe yang agak buruk, tapi kekuatan Pokemon ini terletak pada statistiknya. Apalagi dia memang keren dan memuaskan untuk dimiliki. Dan terakhir di generasi ini, pemain juga harus menukar Haunter untuk mengevolusikannya menjadi Gengar. Pokemon yang memang bagus baik dari kekuatan dan juga tipenya, bahkan menjadi Pokemon yang sangat disukai hingga saat ini. Maka tak heran ia sangat diinginkan, karena memang lucu gitu. Pasti kalian juga suka Gengar kan? Generasi kedua. Generasi kedua di game Pokemon menambahkan evolusi dengan cara trading yang cukup baru atau unik, karena di sini mengharuskan Pokemon memegang item agar evolusi dapat terjadi. Jika Pokemon tidak memegang item, maka mereka tidak akan berevolusi ke tahap selanjutnya. Onix perlu di-trade saat memegang Metal Coat untuk berevolusi menjadi Steelix. Siapapun tidak akan menyangka jika Pokemon besar ini bisa semakin besar karena evolusi. Apalagi menukar tipenya menjadi tipe baru di masa itu membuat Pokemon ini cukup spesial. Skyter juga perlu trade sambil memegang Metal Coat untuk mengembangkannya menjadi Scizor. Evolusi ini unik karena sepertinya pemain hanya akan mendapatkan perubahan penampilan saja, sedangkan statistiknya sama saja ya. Jadi tergantung selera, mana yang ingin kalian pertahankan. Sidra juga perlu di-trade sambil memegang Dragon Scale. Ini akan mengembangkannya menjadi Kingdra, evolusi Pokemon naga satu-satunya di generasi kedua pada masa itu, dan menjadi tantangan terakhir pemain di masa itu juga. Porygon perlu di-trade sambil memegang upgrade untuk mengembangkannya menjadi Porygon 2. Slowpoke perlu di-trade sambil memegang Kingstroke untuk mengembangkannya menjadi Slowking. Evolusi ini sebenarnya nggak berubah total, tapi tetap menarik untuk dimiliki. Dan terakhir di generasi ini, Poliwhirl perlu di-trade sambil memegang Kingstroke untuk mengembangkannya menjadi Politoed. Evolusi yang mempertahankan tipenya tapi mengubah warna dan juga penampilannya. Generasi ketiga. Generasi ketiga Pokemon memiliki dua evolusi trait dalam satu Pokemon, dan Pokemon tersebut akan memperlihatkan perbedaan signifikan paling jelas dalam evolusinya. Jika pemain menukar Clamperl sambil memegang Dipsitoad, maka ia akan berevolusi menjadi Huntail. Ini terlihat seperti versi jantan untuk evolusi tersebut, memperlihatkan belut atau sidat garang yang mungkin kebanyakan orang kurang suka. Evolusi kedua terjadi jika Clamperl ditukar sambil memegang Dipsiskel, dan ia akan berevolusi menjadi Corbish. Ini seperti versi betinanya, berwarna merah muda dan masih lumayan lah daripada versi sebelumnya, meskipun sebenarnya sama aja ya karena dulunya tipe Water. Generasi keempat. Generasi keempat game Pokemon secara jelas menambahkan evolusi trait untuk Pokemon yang sudah ada. Ya mirip-mirip generasi kedua lah, tapi ada tambahan yang menambahkan Pokemon kedua, sehingga beberapa evolusi semakin meningkat pesat. Jika Porygon 2 di-trade sambil memegang Dobby's Disc, maka ia akan berevolusi menjadi Porygon Z.
evolusi yang meningkatkan status kekuatan tapi tidak terlihat berubah signifikan. Electabuzz juga bisa di-trade sambil memegang Electraizer, dan kemudian akan berevolusi menjadi Electivire. Evolusi yang paling menguntungkan kalau menurutku, karena kuat dan keren secara bersamaan. Electivire pada akhirnya lebih menonjol sebagai evolusi lanjutan di generasi ini. Mitra sebelumnya yaitu Magmar jika di-trade sambil memegang Magmarizer, maka ia akan berevolusi menjadi Magmortar. Cukup memuaskan dan bagus-bagus aja. Jika Raidon di-trade saat ia memegang Protector, maka ia akan berevolusi menjadi Rayfarior. Ini evolusi yang cukup berbeda. Banyak yang kurang suka sih, tapi masih layak untuk digunakan. Dan terakhir di generasi ini, jika Dusclops di-trade sambil ia memegang Ripple Cloud, maka ia akan berevolusi menjadi Dusknoir. Kalau ini aku sarankan harus kalian miliki, karena Dusclops kan terlalu polos. Dengan jadi Dusknoir, ia jauh lebih mantap. Generasi kelima. Generasi kelima dari game Pokemon mengubah bagaimana Feebas akan berevolusi. Dalam game kemunculannya pertama kali, evolusi Feebas dikaitkan dengan stat kecantikannya. Tapi dalam Pokemon Black and White, Feebas berevolusi saat di-trade sambil memegang Prism Scale. Cukup memudahkan pelatih, tapi nggak mudah kalau nggak ada itemnya ya. Dan jelas ini menguntungkan dengan Milotic yang cantik. Ada juga beberapa evolusi trading baru yang diperkenalkan selama generasi ini. Pemain harus menukar Boldore untuk mengevolusikannya menjadi Gigalit. Evolusi batu yang mantap banget. Tapi heran kenapa S nggak mau trade untuk merevolusikan Boldore-nya ya. Ada lagi yaitu pemain harus menukar Gordor untuk mengembangkannya menjadi Conkeldurr. Di sini juga ada dua Pokemon yang hanya dapat berevolusi saat di trade satu sama lain. Karablas hanya dapat berevolusi menjadi Escavalier jika di trade dengan Selmet, dan Selmet hanya dapat berevolusi menjadi Aselgor jika di trade dengan Karablas. Keduanya menukar dan seakan berkelahi sehingga mengorbankan beberapa bagian tubuhnya. Generasi ke-6. Generasi ke-6 game Pokemon memperkenalkan beberapa evolusi trading baru, dan berikut mereka yang mendapatkannya. Pemain harus menukar Phantom untuk mengevolusikannya menjadi Trevenant. Pemain juga harus menukar Pamkabu untuk mengembangkannya menjadi Georgis. Tergantung ukuran, mereka punya statistik yang bervariasi. Jika Spritzee ditukar saat memegang Sachet, maka ia akan berevolusi menjadi Aromatisse. Dan jika Swirlix ditukar saat memegang Whipped Cream, maka ia akan berevolusi menjadi Slurpup. Kedua Pokemon ini adalah Pokemon Fairy yang mewakili kehadiran tipe tersebut di generasi ke-6. Generasi ke-7. Generasi terakhir game Pokemon di Nintendo 3DS tidak menambahkan evolusi trading baru, ya kecuali Graveler versi Alola yang dimana perlu di-trade agar dapat berevolusi menjadi Alolan Golem. Udah, cuma itu aja, dan sejauh ini belum ada Pokemon yang mendapatkan evolusi trade di generasi terbaru. Dan itulah para Pokemon yang berevolusi dengan cara trade di setiap generasi. Kalau ada yang kelupaan, bisa bantu tambahkan. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah!